Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan mengawali khotbah pagi hari ini dengan sebuah cerita yang mungkin salah satu pengalaman dalam hidup saya, sederhana, tetapi saya selalu ingat akan cerita ini karena cerita ini cukup memalukan buat saya. Jadi kami pernah bikin sebuah gathering, jadi Spirit, penerbitan yang kami kelola bikin gathering, yang mana kami mengundang para kontributor kami untuk bisa hadir bersama-sama. Penulis-penulis yang ada di luar kota, kami kumpulkan sama-sama di satu tempat, kami menginap, kami berfellowship, kami bikin seminar, dan seterusnya. Lalu kemudian di tengah-tengah acara sedang berlangsung, ada salah satu kontributor kami, itu mendatangi saya. Seorang wanita, dan dia mengatakan kepada saya, "Halo, apa kabar?" Lalu kemudian seolah dia bisa membaca wajah saya yang lupa, saudara. Dan kemudian dia mengatakan, memperkenalkan namanya. Dan kemudian dia mengatakan seperti ini, "Kita pernah satu kelas di SMA." Satu kelas, saudara. Saya tidak ingat. Dan ketika dia mengatakan demikian, tentu saja dengan wajah tersenyum, saya menjabat tangannya dan saya berkata, "Hai, apa kabar?" Seolah-olah saya ingat. Sebetulnya waktu itu benar-benar tidak ingat. Bahkan setelah kenalan pun saya mengingat-ingat siapa dia. Kok dia bilang satu kelas? Bayangkan, satu kelas minimal selama setahun pasti bersama dengan saya. Tetapi entah kenapa saya benar-benar lupa, bahkan sekalipun 1 tahun bersama-sama dalam satu kelas. Apakah Anda pernah punya pengalaman seperti ini? Lupa, bahkan harusnya Anda ingat. Saudara-saudara, pengalaman ini mengajarkan kepada saya bahwa ternyata manusia bisa lupa. Kita bisa lupa, tapi garis bawahi janganlah jadi pelupa. Yang menjadi pertanyaan saya coba selidiki, kenapa manusia bisa lupa? Anda pernah bertanya-tanya, kenapa Anda bisa lupa? Siapa yang pernah lupa tidak digaji? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Siapa pernah lupa orang berhutang dengan Anda? Tolong angkat tangan. Ada. Siapa pernah lupa hutang-hutang Anda? Tolong angkat tangan. Ya, kalau ini mungkin antara lupa dan melupa itu dua hal yang berbeda. Tapi saya pelajari, saudara, kenapa manusia bisa lupa? Dan jawabannya sesederhana ini, bahwa otak kita itu mirip seperti komputer. Anda tahu komputer, bahwa komputer itu bisa mencari file yang Anda pernah simpan. Ketika Anda mengerjakan sebuah tugas, lalu kemudian Anda simpan, maka di lain waktu ketika Anda ingin memanggilnya kembali file itu, maka komputer akan mencarikan file itu buat Anda. Lalu kemudian dimunculkan karena Anda pernah simpan. Kalau Anda tidak pernah menyimpan, komputer itu mau berusaha mencarinya kayak apapun, tidak akan pernah ketemu juga. Otak kita mirip cara kerjanya dengan komputer. Anda lupa karena Anda tidak menyimpan kenangan itu. Kenapa tidak menyimpan kenangan itu? Sehingga kita lupa di kelak kemudian hari. Banyak hal. Salah satunya adalah mungkin Anda menganggap itu kurang penting. Mungkin juga menganggap kurang menarik. Mungkin Anda berpikir tidak berkesan sama sekali. Dalam konteks saya tadi lupa dengan teman saya, sekalipun pernah satu kelas, dan saya mencoba mengingat-ingatnya, dan tetap jawabannya masih lupa, itu mungkin karena teman saya tadi begitu biasa, tidak menonjol, semuanya terlihat biasa, cenderung pendiam. Jadi saya yang sukanya keluyuran antar kelas ke kelas yang lain, tentu saja saya lupa punya teman seperti ini. Saya tidak menyimpan, saya tidak save itu di dalam memori saya, sehingga saya lupa. Bicara soal kebaikan Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen lupa akan kebaikan Tuhan? Jawabannya juga sama. Karena kita tidak pernah save segala kebaikan Tuhan yang pernah dinyatakan kepada kita semuanya.
Tuhan sudah mengerjakan banyak hal yang baik, mulai dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Hal-hal yang terlalu ajaib bagi kita, sampai hal-hal yang mungkin remeh bagi kita. Kalau kita tidak save itu, kita akan dengan gampang melupakan segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Apakah tujuannya supaya Tuhan itu haus pujian kita, sehingga seolah-olah jangan lupa akan segala kebaikan yang pernah aku lakukan. Seolah-olah Tuhan inginnya kita semuanya didoktrin menyembah Dia terus. Bukan itu, saudara. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, itu juga untuk baiknya kita sendiri. Siap belajar bersama-sama? Amin. Mari kita buka dulu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama. Kalau kita tidak pernah save segala kebaikan Tuhan yang pernah dibuat dalam hidup kita, kita akan lupa. Karena itu setiap pengalaman dalam hidup kita, mari kita save. Mari kita tanamkan kuat di dalam hati kita, memori kita. Kalau perlu kita ceritakan itu berulang-ulang, supaya pekerjaan Tuhan akan selalu kita ingat dalam hidup kita. Mazmur 103 ayat pertama dan yang kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tidak boleh kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Mengapa? Hari ini kita mau belajar, paling tidak ada 3 berkat. Bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita juga. Yang pertama, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ayat Ulangan 8 ayat 11. Yuk kita baca ayat-ayat ini. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Alasan pertama, kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Tidak boleh lupa. Kenapa tidak boleh lupa? Mundur di dalam ayat yang ke-6 sekarang. Masih di pasal yang sama. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel saat selangkah lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa berpesan kepada bangsa Israel dengan pesan yang sederhana, tetapi pesan yang harus mereka ingat senantiasa. Pesannya apa? Musa mengingatkan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nanti ketika engkau masuk di negeri yang penuh dengan susu dan madu, di negeri yang mana engkau bisa makan roti tanpa berhemat, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kenapa, saudara? Supaya mereka sadar kalau mereka bisa sampai ke negeri itu, semuanya karena kasih karunia. Katakan kasih karunia. Mereka bisa ke negeri itu kasih karunia. Betapa tidak, mereka berada dalam perbudakan Mesir selama 400 tahun. Mestinya tidak ada harapan untuk mereka bisa keluar dari Mesir. Siapa bangsa yang akan mengeluarkan mereka dari Mesir?
Mereka akan minta tolong kepada siapa? Mereka akan berharap kepada siapa? Tidak ada orang yang bisa menolong mereka kecuali mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan Anda lihat bagaimana cara Tuhan menuntun. Semuanya ajaib. Sungguh bukan karena kekuatan mereka, hanya oleh kasih karunia mereka sampai ke negeri Kanaan. Ketika mereka keluar dari Mesir, itu pun mengherankan. Sebab Fir'aun itu sangat keras kepada mereka, menindas dengan kuat atas mereka. Namun Tuhan buat tulah demi tulah menimpa Mesir, sehingga akhirnya direlakan untuk keluar dari perbudakan Mesir. Itu sudah mujizat. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, dikejar-kejar Fir'aun. Di depan mereka terbentang laut Teberau. Tidak mungkin mereka bisa melintasinya. Kanan kiri tidak ada jalan buat mereka. Harusnya mereka mati dikejar oleh tentara Fir'aun. Tapi lagi-lagi Tuhan buat mujizat atas mereka. Dengan cara yang ajaib, laut Teberau itu terbelah menjadi dua, menjadi dataran kering, sehingga bisa berjalan di tengah-tengahnya. Ketika mereka sampai di padang gurun, Tuhan memelihara mereka. Tidak ada air, gunung batu bisa keluar air buat mereka. Tidak ada makanan setiap hari. Mereka buka mata, buka tenda, tersedia roti mana yang mereka bisa makan pagi itu. Sorenya Tuhan kirim burung puyuh kepada mereka. Bagaimana mungkin itu bukan anugerah? Baju mereka awet 40 tahun. Kasut mereka, sandal mereka, sepatu mereka awet 40 tahun. Yang bajunya awet 40 tahun tolong diangkat tangannya. Kecuali istri Anda benar-benar memelihara baju itu, sepertinya sangat sulit. Yang kasutnya, sandalnya awet 40 tahun tolong diangkat. Tidak ada, saudara. Anda tidak pakai jebol, Anda pakai tambah jebol. Tidak mungkin kuat 40 tahun. Dan pikirkan, kalau seandainya jubah mereka, baju mereka, sandal mereka biasa aja, tidak mungkin sanggup bertahan 40 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa melintasi padang gurun tanpa kasut atau tanpa sandal? Jelas semuanya kasih karunia. Cara Tuhan menghantar Israel ke Kanaan itu sesungguhnya mirip cara Tuhan menghantar hidupmu, hidupku ke rencana dan tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Saya ceritakan kepada Anda taruh perhatian dua hal ini. Cara yang pertama, bagaimana Tuhan bawa Anda ke puncak. Yang karirnya biasa-biasa sampai puncak, Anda mesti dengar. Yang hidupnya pengen mengalami peningkatan dari Tuhan, Anda mesti dengar. Ada dua cara, perhatikan saya. Cara yang pertama adalah dengan cara alami. Ini cara yang Tuhan pakai untuk membawa Anda naik ke tempat yang lebih tinggi dengan cara natural. Catat baik-baik, natural. Mirip seperti anak sekolah dari TK, lalu kemudian SD pun kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kemudian naik SMP 1, 2, 3, naik SMA 1, 2, 3. Sulit untuk bisa loncat dari SD tiba-tiba SMA, sulit sekali. Ini adalah proses natural. Tuhan pakai cara ini. Anda meniti karir dari bawah. Anda mungkin mengawali dari staf administrasi biasa. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian karena dilihat pekerjaan Anda bagus, Anda dipercaya satu tanggung jawab yang lebih besar. Lalu dilihat lebih bagus lagi, Anda dipercaya lebih besar lagi. Ini namanya natural. Tuhan selalu pakai cara ini. Tuhan selalu pakai cara ini. Garis bawahi. Cara natural Tuhan pakai. Saya percaya bahwa semuanya akan menggunakan cara ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menghargai sebuah proses. Termasuk gereja ini juga. Saya yakin Tuhan pakai cara yang natural. Sekalipun bisa supernatural. Tapi cara yang kerap
Tuhan pakai natural. Anda bergabung di gereja ini, percayalah tidak serta-merta Anda tiba-tiba jadi worship leader. Sekalipun di gereja Anda sebelumnya Anda seorang worship leader. Tidak bisa. Kalau Anda mau pelayanan di gereja ini, talenta Anda worship leader misalnya, Anda harus berjemaat dulu. Anda harus setia dulu. Itu pun Anda harus ikuti kelas dulu. Nanti setelah Anda ikuti kelas, Anda mungkin akan dipercaya pelayanan yang sesuai bidang Anda. Tapi itu pun akan bertahap, saudara. Akan mengikuti yang namanya proses. Gereja ini bertumbuh juga karena proses. Makanya seringkali saya bicara kepada banyak orang, misalnya mereka tanya perjalanan gereja kita. Saya selalu berkata, prinsipnya sederhana. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang mungkin lihat medsos SCC dan dia ngomong kepada saya, gerejamu sekarang bertumbuh ya, banyak ya jemaatnya. Saya ngomong ya puji Tuhan. Lalu kemudian saya selalu ngomong seperti ini, yang penting satu jiwa itu harus dianggap berharga, karena satu jiwa berharga. Tuhan punya prinsip satu jiwa aja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Saya juga belajar meneladani apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Karena satu jiwa itu berharga. Satu jiwa, dua jiwa, nek diopeni saudara, nanti juga akan bertambah dengan sendirinya. Amin. Jangan fokus kepada tiba-tiba pengen sekali Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Mendingan kita fokus apa yang Tuhan percayakan dilayani dengan baik. Saya mengajak hamba-hamba Tuhan di sini, satu jiwa berharga, layani dengan baik, layani dengan baik. Nanti bertumbuh dengan sendirinya. Itu proses. Cara pertama adalah proses. Tapi Anda harus dengar kebenaran yang kedua ini. Karena kalau Anda hanya dapat kebenaran yang pertama, kalau mau sampai ke tujuan harus proses, Anda melupakan satu faktor yang penting, yaitu kasih karunia. Cara yang kedua yang Tuhan pakai juga adalah Tuhan bisa bawa kita loncat secara langsung. Kalau cara yang pertama itu deret ukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi cara kedua ini Tuhan bisa pakai kita dalam ukuran deret loncat. 1 jadi 2, setelah 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, dari 8 jadi 64, dari 64 jadi, nah menunggu jawaban saya kan? Berapa saudara? Anda tahu jawabannya nanti setelah sampai di rumah. Jadi loncat berkembangnya cepat. Saya berkata itu kasih karunia. Hidup Anda, hidup saya harus mengalami dua pengalaman ini. Yang kedua, Anda harus hidup dalam kasih karunia. Daud itu mengalami proses, benar. Sebab dari awal dia mengembalakan domba yang hanya 2-3 ekor. Lalu kemudian menang melawan Goliat, posisinya naik langsung tinggi. Kemudian Anda berpikir, ya Daud kok beda cerita Pak, naik langsung tinggi. Jangan lupa, setelah itu Saul benci dengan Daud, dari posisi tinggi dilorot. Bahkan dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Berarti mengalami lagi dari nol, merintis lagi dari bawah. Dan pada titik tertentu, Tuhan bisa bawa Daud menjadi raja atas Israel. Itu pun diawali dengan proses Yehuda dan Benyamin dulu. 7 tahun kemudian baru ditahbiskan seluruh bangsa Yehuda, bangsa Israel. Saudara-saudara, Daud punya proses. Yusuf juga punya proses. Dia mengawali dari paling bawah di rumah Potifar. Anda ingat itu? Dia setia, dipercaya lebih, dijadikan kepala. Dia setia, dipercaya lebih. Difitnah, dimasukkan penjara. Dari sana harus setia dulu dari perkara kecil. Lalu kemudian dijadikan kesayangan kepala penjara. Tapi Anda lihat, dalam semalam,
Tuhan bisa mengubah Yusuf yang semula narapidana. Dia langsung menjadi raja muda di Mesir. Kemarin dia masih tidur di penjara. Hari ini dia sudah tidur di istana. Anda harus mengalami dua pengalaman ini. Natural. Makanya saya mengomong kepada Anda semuanya sebagai pekerja. Setialah bekerja di tempat dimanapun Anda harus bekerja. Setia upgrade skill Anda. Jadilah pekerja yang bisa dipercaya, nanti kepercayaan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Anda akan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi jangan menutup sebuah kemungkinan. Kalau waktu Tuhan sudah tiba, Anda dari bawah tiba-tiba bisa loncat langsung ke atas. Itu adalah kasih karunia. Hidup saya juga pernah mengalami masa dua hal itu. Mungkin dengan beberapa jemaat yang pernah satu rumpun dengan saya, satu akademi, satu sekolah, saudara, kita mengawali pelayanan dari bawah. Saya tidak serta-merta menggembalakan tentu saja. Saya tidak serta-merta berkhotbah tentu saja. Saya tidak serta-merta diundang di banyak gereja tentunya. Saya mengawali pelayanan dari pelayanan kaki, saudara. Dulu kegiatan saya dan beberapa teman yang dulu pernah satu tempat dengan saya, pagi doa pagi, setelah doa pagi, cabuti rumput, saudara. Dan rumput itu kurang ajar. Dicabut hari ini, nggak ada rumput liar, besok sudah ada lagi. Itu pekerjaan seperti Salomo mengatakan di dalam pengkhotbah, seperti usaha menjaring angin. Sia-sia, selalu tumbuh, kami harus cabuti terus. Itu bisa memakan waktu setengah jam sampai 1 jam. Tiap hari cabuti terus. Pekerjaan kami, pelayanan saya waktu itu, ngepel, rapikan bangku, antar jemput anak gembala. Ya itu aja, saudara. Dan belum dipercayakan hal-hal yang besar, sekalipun saya sudah sekolah teologi. Kayaknya frustasi saya menjalani masa-masa seperti itu. Dan itu bukan hanya hitungan bulan, itu bertahun-tahun. Tapi memang Tuhan pakai cara natural supaya Anda dan saya menghargai proses. Amin. Tapi ada momen tertentu ketika Tuhan lihat waktunya sudah siap. Tuhan bisa bawa hidup kita, termasuk Tuhan bawa hidup saya, bisa mengalami loncatan, lompatan. Kalau Anda yang mengenal kami, bahkan dari awal, dari merintis bisnis, dari merintis spirit, kami ini ngalami yang namanya kasih karunia. Lompatan. Kalau pertumbuhan biasanya, puji Tuhan dalam setahun kita ditarget pertumbuhan 20%, pertumbuhan 30%, kalau tercapai syukur, enggak ya kurang lebih kisaran itu. Tapi saya pernah saksikan kepada saudara, kami mengalami pertumbuhan, itu bisa ribuan persen saudara. Dari omset sekian, tiba-tiba tahun berikutnya sudah mengalami lompatan yang luar biasa. Itu kasih karunia. Dicari rumusnya kayak apa? Tidak ketemu. Karena itu kasih karunia. Dan memang beberapa tahun belakangan melandai, saudara. Kami harus mengakui itu. Tetapi kami tidak pernah lupa Tuhan dulu pernah memberi kasih karunia. Saya sedang menunggu kasih karunia berikutnya yang pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau grafik hidup Anda itu bisa gini. Tiba-tiba, naik. Di sana Anda bisa gini. Turun sebentar. Ini bukan saham, saudara. Jadi matanya jangan candle hijau merah. Bukan ini ya. Turun. Bisa naik lagi. Tapi setelah naik, ngalami masa natural lagi, masa proses lagi. Dibawa naik lagi dengan tiba-tiba. Itu kasih karunia. Poin yang pertama, kenapa Anda tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Supaya Anda selalu ingat hidupmu itu kasih karunia. Pernikahanmu itu kasih karunia. Bukankah mungkin beberapa di antara Anda berpikir, kalau aku tidak ditangkap Tuhan, pernikahanku selesai, pernikahanku bubar. Kesehatanmu kasih karunia. Kalau Tuhan tidak sembuhkan aku, mungkin hari ini aku tidak sebagaimana aku ada. Ingat yang pertama, hidup ini kasih karunia. Hal kedua,
Kenapa kita perlu mengingat segala kebaikan Tuhan? Kita baca 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Saya ceritakan latar belakangnya. Waktu itu Goliat menantang bangsa Israel. Ayo berperang satu lawan satu. Dan rupanya seluruh bangsa Israel, termasuk tentara-tentaranya, panglima-panglima perangnya, termasuk rajanya, Raja Saul, tidak berani menghadapi Goliat. Mereka tawar hati, mereka kecut, mereka takut. Karena Goliat yang menantang mereka, tingginya nggak karu-karuan, pengalaman perangnya banyak, sangat terkenal sebagai pahlawannya orang Filistin. Nggak ada yang berani. Daud, dia berani menghadapi. Lalu kemudian diinterview dulu oleh Saul. Kenapa kamu nekat berani melawan Goliat? Dan ini jawaban daripada Daud. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, Anda jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Anda akan selalu mengingat momen di mana kebaikan Tuhan dinyatakan. Dan itu memberikan kekuatan kepada Anda di masa kini dan di masa yang akan datang. Salah satu alasan kenapa Anda mesti save segala kebaikan Tuhan. Supaya di waktu kemudian hari Anda menghadapi masalah yang besar, Anda selalu ingat kalau dulu Tuhan tolong, hari ini kesanggupan Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong saya. Di waktu yang akan datang, Tuhan tetap sanggup menolong saya. Yang percaya katakan amin. Yang pernah sakit Anda disembuhkan, ingat save itu kebaikan Tuhan, dia Allah penyembuh. Hari ini Anda sakit, Anda ingat dulu Tuhan menyembuhkan saya, hari ini Tuhan juga bisa menyembuhkan saya. Kapanpun Tuhan menyembuhkan saya, dia Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dulu Anda mengalami kekurangan, Anda bingung tidak ada jalan keluar, Anda mungkin sudah cari sana kemari semuanya buntu. Anda tidak ada pilihan kecuali Anda berdoa. Dan dia menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh, Allah penyedia buat Anda. Di lain waktu Anda mengalami kekurangan, Anda ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Dulu tidak ada orang ngerti, tidak ada orang peduli, tapi Tuhan ngerti dan peduli mencukupkan segala kebutuhan saya. Hari ini pun saya berada dalam kekurangan, saya percaya Tuhan pasti menyediakan. Muncul iman di dalam hatimu. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Daud bisa berani melawan Goliat karena Daud ingat Tuhan pernah melepaskan aku. Ingat, Daud tidak sombong. Daud tidak mengatakan aku menang melawan singa maupun melawan beruang. Tapi Daud berkata, Tuhan dulu pernah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang. Tuhan yang sama bisa melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Mengingat kebaikan Tuhan membuat Anda memiliki sudut pandang yang benar. Saya ingin minta kepada multimedia tampilkan satu gambar. Ya, gambar ini sederhana, tapi betapa pentingnya tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya, ini kayak gambar apa ya? Anda lihat, ini adalah pewangi pengharum di mobil. Ya, besarnya seberapa sih? Menurut Anda berapa kali berapa? 5 kali 5 mungkin. Tidak besar, saudara. Kira-kira kalau dibandingkan dengan tablet saya, besar mana? Besar tablet saya. Kalau dibandingkan dengan televisi di rumah saya, besar mana? Jelas besar televisi di rumah saya. Tetapi kalau Anda amati gambar ini, pengharum mobil ini, kotak yang 5 kali 5 cm dibandingkan dengan mobil di depan, besar mana?
Yuk, ini diukur. Mobilnya berapa kali berapa itu? Kecil ya? Setuju dengan saya? Kalau secara kasat mata, udah ndak lihat itu objeknya apa, mobil atau bukan, ndak usah dipusingin itu. Kira-kira mobil itu kita buat kotak seperti itu dibandingkan dengan kotak pengharumnya, besar mana? Besar kotak pengharumnya. Padahal kenyataannya besar mana? Ya jelas mobilnya. Wong kotak ini masuk di dalam mobil itu sendiri. Anda bisa menangkap yang saya maksud? Loh, kenapa kotak pengharum ini terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan mobilnya? Bukan kotaknya tiba-tiba berubah jadi besar dan mobilnya menyusut tiba-tiba jadi lebih kecil. Enggak. Hanya masalah sudut pandang. Anda melihatnya dari mana? Kalau Anda melihatnya dalam posisi seperti tergambar di foto ini, jelas sekali bahwa pengharum itu lebih besar daripada mobilnya. Anda mau fokus yang mana sekarang? Kalau Anda mau fokus dengan masalahnya, yang kecil pun akan terlihat jadi besar. Yang besar pun akan terlihat jadi kecil. Karena Anda tidak fokus. Bukankah Tuhan yang besar jadi kecil, masalahmu yang kecil bisa jadi lebih besar? Karena fokusmu kepada masalahmu, bukan kepada Tuhanmu yang besar. Sebesar-besarnya masalah kita, tidak akan pernah bisa menyamai kebesaran Tuhan kita. Harusnya sudut pandang kita berubah. Tidak melihat Goliat yang besar itu, tapi melihat Tuhan yang besar itu. Amin. Kebenaran kedua dari gambar ini. Kepada siapa Anda dekat, itu menunjukkan seberapa besar objek yang dekat dengan Anda. Dalam konteks ini, kita dekat yang mana? Kita dekat dengan pengharum itu. Maka pengharum yang kecil jadi besar. Mobil yang harusnya besar jadi kecil karena jauh jaraknya. Betul nggak? Kalau Anda dengan Tuhan dekat, kebaikan-kebaikan Tuhan Anda selalu ingat, maka Anda akan punya iman seperti Elia. Cukup awan sebesar telapak tangan saja, sudah cukup Tuhan. Dan dia langsung ngomong kepada bujangnya, sebentar lagi hujan turun. Kok bisa? Awannya baru kecil. Tapi karena fokusnya kepada Tuhan yang besar, maka yang kecil pun cukup bagi dia untuk konfirmasi Tuhan sudah lakukan sesuatu kepadanya. Kalau Anda jauh dari Tuhan, kita butuh pembuktian berkali-kali. Bahkan kalaupun Tuhan sudah menyatakan sesuatu yang besar, kita masih tidak percaya. Hari ini jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda akan selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya bagikan 2 hal pagi hari ini untuk Anda semuanya. Kenapa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan? Yang pertama, supaya kita tahu semuanya kasih karunia. Ulangan juga menulis di dalam pasal ke-8, janganlah engkau tinggi hati kalau Tuhan sudah membawamu ke negeri Kanaan. Sebab bukan karena kuat dan gagah kita, sebab karena kasih karunia, karena Tuhan baik. Saya mengajak Anda ambil waktu sebentar. Hari ini, bukankah kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Amin. Tadi semua lagu yang kita nyanyikan adalah bicara tentang kebaikan Tuhan. Dan ketika menyanyikan puji-pujian tadi, saya sungguh mengingat hidup saya ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Kita memang harus secara natural melakukan bagian kita. Yang bekerja harus bekerja, yang sekolah rajinlah belajar, yang pelayanan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang natural. Tapi jangan pernah lupa Tuhanmu baik. Bapa yang baik selalu rindu berikan kejutan-kejutan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.
Dia selalu rindukan kejutan-kejutan itu terjadi dalam hidup kita. Siapa yang sedang menanti kejutan dari Tuhan? Yang sakit ingin sembuh. Amin. Ibu Tarno miliki iman, Tuhan baik. Nantikan kejutan dari Tuhan. Yang sedang butuh pekerjaan, hari ini datang kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan. Yang Anda mungkin hari-hari ini sedang dihadapkan dengan kebutuhan. Sebentar lagi musim tahun ajaran baru. Kita harus mengeluarkan biaya lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Mungkin beberapa di antara Anda harus menyekolahkan anak Anda di jenjang yang lebih tinggi. Berarti Anda harus membayar uang gedung. Atau mungkin anak Anda sudah saatnya kuliah. Biayanya jauh lebih besar lagi. Tapi kalau hari ini kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, jangan takut akan apapun. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan pasti cukupkan semuanya bagi kita. Yang percaya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.